Halo, shalom semuanya. Shalom everyone. Malam hari ini kita akan belajar tentang keberanian yang mengubah hidup. Tonight the topic is about life-changing courage, Dan kita akan belajar satu tokoh yang kadang-kadang kita tidak pernah baca di bulan-bulan seperti ini. and we will learn from one Bible character that we probably overlooked in the past. Saya ingin mengajak kita membaca dalam kitab Matius pasal yang pertama, Let us read from Matthew chapter 1, ayat 18 sampai dengan 25. verse 18 to 25. Saya akan bacakan untuk Anda. I will read for you. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang Yusuf malam hari ini. Tonight we will look at closer to Joseph. Biasanya karakter Yusuf yang ini kita baca pada waktu bulan Desember. Normally we read this story during Christmas, Tetapi malam ini kita akan melihat tentang satu kehidupan yang cukup berarti but tonight we will learn from his life lewat keteladanannya. through his example. Semua orang tentu suka kata berkat. Everybody like the word blessing. Semua orang tentu suka menerima berkat. Everybody love to receive blessing. Semua orang suka kata terobosan. Everybody loves the word breakthrough. Mereka pengen mengalami terobosan dalam hidup. Everybody wants to experience breakthrough. Tapi jujur sebagai orang Kristen, As a Christian, tidak semua orang siap dengan kata ketaatan. not everybody fond of obedience, Atau tidak semua orang siap dengan kata pengorbanan. and not everybody like the word sacrifice. Kita mau selalu hasilnya yang terbaik untuk kita. We want a great result, Malam ini kita belajar dari satu pria. but tonight we will look at Dia- some character. Dia bukan seorang raja, He is not a king, bukan seorang nabi, he is not a prophet, bahkan bukan seorang rasul. he is not even an apostle. Tapi pria ini dipilih untuk membesarkan Yesus And Kristus. yet he was chosen to brought up Jesus. Dan dia mengajarkan satu hal buat kita. And we will learn something precious from his life. Keberanian sejati The true courage adalah taat walaupun tidak nyaman. is obedience regardless the comforts. Jadi poin yang pertama yang akan kita lihat, So the first point that we will learn kita akan melihat yaitu keberanian untuk menerima kenyataan yang menghancurkan rencana. is the courage to accept reality that destroy your plan. Bayangkan posisi Yusuf, Imagine Joseph's position. dia sedang bertunangan, He is engaged. punya rencana masa depan untuk keluarganya, He has planned for his future family. tentu punya mimpi untuk keluarganya. Surely he has a dream for his family. Lalu tiba-tiba Maria hamil, All of a sudden his wife got pregnant, dan kehamilannya itu bukan karena dia. and his pregnancy is not because of him. Alkitab bilang itu dari Roh The Kudus. Bible recorded it's by Holy Spirit. Kalau kamu atau kita ini jadi Yusuf, If you and I are Joseph dalam konteks modern, in a modern context, apakah kita akan percaya hal tersebut? would you believe such a thing? Ini bukan cuma masalah And perasaan, this is more than just a feeling.
Ini masalah bagi Yusuf adalah harga dirinya. The problem is with his esteem, Dia punya reputasi, his reputation, his dia punya aspect, masa depan. his future. Jadi dia punya pilihan ketika hal ini terjadi. So he got two options when this happened. Pilihan pertama, The first one, dia memutuskan Maria. he can cancel the engagement. Itu lebih mudah tentu bagi dia. That's probably quick solutions. Pilihan kedua bagi And Yusuf, second option for Joseph, dia menerima Maria he can probably accept Mary dengan konsekuensi hidupnya jadi tambah rumit. with the consequences of complicated life as a Nah, result. di dalam ayat ke-20 In tadi, verse 20 that we read before, dikatakan ia mempertimbangkan maksud itu. the Bible says that he considered his plan. Jadi dia tidak reaktif. He is not reactive, Dia berpikir dalam-dalam di hadapan Yes. Tuhan. thinking carefully. Ini keberanian pertama yang And saya this is temukan. the first courage. Tidak langsung ambil keputusan berdasarkan emosi dia. He wasn't impulsive. Dan tentu dalam hal ini saya belajar dalam dalam Amsal, We will learn from a book of Proverbs. kita akan temukan Amsal 16 ayat 9 berkata bahwa hati manusia memikirkan jalannya, Proverbs 16 says, a man mind plan his way, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. but the Lord direct his steps. Jadi Yusuf dalam konteks ini, So in this context, dia telah memikirkan dalam-dalam, Joseph thought carefully, tapi dia belajar untuk menyerahkan keputusan dia itu sesuai dengan ketentuan Tuhan. at the same time, he was willing to align his plan with God's plan. Dan dalam cara ini Yusuf melakukan sesuatu yang dikatakan oleh Mazmur 46. And this way, Joseph did exactly what Psalm 46 says. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Be still and know that I am God. Jadi balik dalam masalahnya Yusuf, So if we go back to Joseph's position, dia sedang berada dalam kekalutan hidupnya he was facing dilemma untuk memutuskan Maria, between canceling the engagement, tapi dia datang kepada Tuhan, but at the same time he also dia talked to berdiam God. diri di sana, He sits still dikatakan dia merenungkan itu, and he considered his ways, dan kemudian dia mengizinkan sesuai dengan ketentuan Tuhan. and he allow God's will to be done in his life. Jadi keberanian itu bukan tentang bertindak cepat, So this courage is not about fast action, tapi tentang diam dan mencari Tuhan. but it's not about being sit still and seeking God. Ayat 19 berkata Verse bahwa 19. Yusuf adalah orang yang benar, Says that Joseph is a righteous man. tapi tentu dia terbatas. We know he must be limited Dia as well. tidak tahu apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup dia. He probably don't have a clue what God wants to do in his life. Tapi yang penting adalah kebenaran tidak pernah memberikan Yusuf itu kemampuan untuk mengetahui kehendak Allah. But being righteous, it doesn't enable him to foreknew God's plan in his life. Tidak bisa mengetahui seutuhnya rencana Tuhan. Definitely don't have the capacity to know the whole pictures of God's will in his life. Jadi dalam kekalutan hidup Yusuf, So in his dilemma, dia berdiam diri di hadapan he Tuhan. sits still in God's presence. Dia ambil waktu untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh. He took time to consider his way. Dan dia melihat rencana atau mimpi dia itu mungkin tidak sesuai dengan rencana Tuhan. And he's allowing all his dreams ruin. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti So, ini? Are we supposed to do in this situation? Kita belajar dari Yusuf. We learn from Joseph. Ketika rencanamu berantakan, When your plans fall apart, jangan terburu-buru mengambil keputusan. don't rush in taking your decision. Tetaplah tenang dan ingat bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Be still and remember that God is still in control. Jadi kalau hal ini kita ambil keteladanan dari Yusuf, So if we learn this example from Joseph, dia berani untuk menerima kenyataan walaupun itu menghancurkan rencana dia. how Joseph was being courageous to take God's will regardless his initial plan.
Maka kita harus belajar satu hal, That's why we learn one thing here. saat kita disakiti, When you probably being hurt, saat kita tidak mengerti, when you don't understand, atau saat tidak dimengerti, or when you're not being understood correctly, saat rencana kita hancur, when your plan is not working, jangan langsung kita bersikap reaktif. don't be reactive, Tapi kita belajar untuk merenungkan, ambil waktu di hadapan Tuhan. but to take time and sit still in God's presence. Dan kita akan berani mengambil keputusan walaupun rencana kita itu tidak terjadi. And be courageous to accept what God wants, despite of your plans being ruined. Dan mengizinkan rencana Tuhan yang terjadi atas kehidupan saya. And allowing God's plan to be done in our life. Poin yang kedua yang saya pelajari, Secondly, keberanian untuk taat saat tidak masuk akal. the courage to obey when it doesn't make sense. Dalam ayat 20 dan 23 kalau kita baca dengan sama kita akan temukan hal tersebut. You'll find this in verse 20 to 23. Bayangkan Yusuf harus menerima Maria Imagine Joseph has to accept Mary, walaupun malaikat Tuhan telah datang kepadanya dan berkata jangan takut, ambillah Maria. even though the angel already confirmed to him to take Mary. Tapi kalau keputusan Yusuf untuk mengambil dia itu akan punya konsekuensi. But still his decision will carry consequences. Akan ada omongan orang, People will talk. akan ada stigma yang jelek untuk hidup dia. There could be a negative stigma. Akan ada konsekuensi sosial pada waktu itu. Possibly there will be social consequences. Kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, bahkan orang akan dilempari dengan batu kalau melakukan hal tersebut. In the New Testament context, you will be stoned for such a thing to happen. Dan yang menarik sekali adalah akhirnya Yusuf memutuskan untuk mengambil Maria. And what is interesting that Joseph finally decided to take Mary. Walaupun itu akan menjadi hidupnya akan jadi lebih susah buat dia. Even though that it will bring more complication in his life. Dan semakin lebih rumit lagi konteks dalam cerita kita ini. And what make it even worse in this story? Jadi waktu Yusuf telah mengambil Maria, After Joseph took Mary, dan tentu dia akan mengizinkan untuk bayi itu lahir dalam kehidupan Maria. at the same time he will allow the baby to be born. Tentu akan menjadi anak dia secara adopsi. And the baby will be his. Tapi yang menarik adalah Tuhan berkata kepada Yusuf, What interesting is we find that God spoke to Joseph bahwa anak itu akan diberi nama Yesus. that he had to name the baby Jesus. Anak itu akan diberi nama Immanuel. His name is Emmanuel. Sedangkan tradisi Yahudi pada waktu itu, But the Jewish tradition at the time, seseorang yang memberikan nama bagi anaknya, when a father name a baby, a person name a baby, artinya dia punya otoritas terhadap bayi tersebut, it anak means tersebut. that particular person have authority over the baby. Dia punya power untuk apapun yang dia mau lakukan buat anak It tersebut. means he has power over the baby. Dan Yusuf mengalami dilema ini. And Joseph faced this dilemma. Dia menerima Maria, He accepted Mary to be his wife. dan dia menerima bayi yang dikandung oleh Maria, He accepted the baby in Mary's womb. tapi dia tidak punya otoritas untuk bagaimana nanti anak itu akan jadi pada waktu dia telah lahir. But at the same time, he doesn't have any control of what this baby gonna become in the future. Dia tidak punya otoritas untuk menentukan mau ke sekolah mana anak itu pergi. He doesn't have authority where to send this baby to, which school he will send the baby. Dia nggak punya otoritas untuk menetapkan anak ini mau jadi businessman atau jadi pendeta atau apalah. He doesn't have control to decide what would be the vocation for this baby. Jadi dengan kata lain, waktu Tuhan berkata dia harus menamai anak itu Yesus, So when God told him to name this baby, artinya it means Tuhan berkata bukan kamu yang pegang kendali terhadap anak itu, God says you don't have any control over this baby, tapi akulah yang akan pegang kendali terhadap anak tersebut. but I have
the control over Alkitab his baby. berkata, Yusuf menerima dan mentaatinya. And the Bible says Joseph accept this and obey. Dia hidup dalam ketaatan. So he lived in obedience. Dan kalau kita melihat dalam konteks perjanjian lama, In the context of Old Testament dalam culture, 1 Samuel 15 ayat 22, you will find in 1 Samuel 15:22, berkata demikian, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dalam bahasa Inggris ini lebih jelas. it's clearer in English version. Karena dikatakan ketaatan itu lebih baik daripada korban. It says that obedience better than sacrifice. Ketaatan itu lebih baik daripada persembahan kita. Obedience is better than sacrifice. Dan kita akan jelas melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf dalam konteks And ini. you will definitely be able to link it between the story of Joseph. Dia taat mentaati firman yang telah disampaikan oleh 1 Samuel pasal 15. How Joseph did this, the principle in 1 Samuel 15. Ketaatan pada Tuhan kadang-kadang menantang kendali kita. Our obedience to God sometimes threatening our control in life. Ketaatan kepada Tuhan itu kadang-kadang membuat kita itu terpojok di satu sisi. Our obedience to God sometimes position us in a very uncomfortable situation. Dan justru Yusuf melakukan, And we see how Joseph did it regardless. dia bertindak walaupun dia telah berada di pojok. He was cornered and yet he still obeyed. Dia lakukan itu dengan segenap hati. Yeah, and he obeyed with all his heart. Amsal 3 ayat 5-6 berkata begini. Proverbs 3:5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita lihat di sini bahwa Yusuf telah melakukan ayat dalam Amsal pasal yang ketiga. We see how Joseph action in line as well with Proverbs 3:5-6. Dia menerima anak yang bukan miliknya itu. He accepted the son that's not belong to him. Bahkan masa depan anak itu pun tidak dalam kendali dia. He let go the control over the baby's future. Bahkan masa depan anak itu pun ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh Yusuf. He allowed God to take over the control over the future of Jesus. Setiap orang tua berharap anaknya itu sebelum menghadapi kematian adalah orang yang berhasil. Every parents expect the success of their children. Setiap orang tua mengharapkan anaknya sebelum berakhir kehidupannya, dia dipuji oleh setiap orang. Every parents expected that their children will have a good reputation. Tetapi dalam realita, Yusuf tidak mendapatkan hal tersebut. But Joseph didn't accept such a thing. Justru Yusuf harus merelakan anak yang dia terima itu mati di kayu salib untuk penebusan dosa. What happened in the contrary that Joseph need to allow Jesus, his son, to be able to die at the cross to redeem the sin of humanity. Jadi kita melihat bahwa Yusuf telah memberikan keteladanan bahwa dia berani untuk hidup dalam ketaatan, walaupun tidak masuk akal. We can see the example of how Joseph lived in obedience regardless despite of it doesn't make sense for him. Rasul Paulus menyampaikan pada jemaat di Filipi, tidak ada dalam PowerPoint ya. Apostle Paul speak to the church in Philippi, memberikan satu gambaran tentang bagaimana Kristus Yesus memberikan hidupnya di dalam ketaatan. He portrayed how Jesus lived in the same obedience. Dia punya hidup dalam ketaatan yang dapat diteladani. Jesus set such an example obedience life.
Anda tentu pernah menonton film Cinderella ya. You probably seen a movie, Cinderella movie, Dari anak yang terlantar from an abandoned child kemudian menjadi ratu yang luar to biasa. become a great queen. Dari anak yang miskin From a poor background, yang harus bekerja keras dalam segala hal, she worked really hard, tapi akhirnya but in the dia end, ada mahkota dalam kehidupan dia. she became a princess. Itu cerita ini menarik semua orang. The story loved by everyone. Setiap orang dari dari anak-anak sampai orang gede menyukai hal All tersebut. ages love this story. Kenapa? Why? Karena itu kehidupannya tuh begini, dari bawah naik ke atas. It's portraying such a life that climb up from down below up to the top. Jadi dia punya klimaks. So the life has climax. Tetapi dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, But in Philippians 2:18, Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata bahwa Yesus itu Apostle Paul says merendahkan dirinya that Jesus actually go down below. Bahkan sampai mati di kayu salib. He humbled himself until even to death. Jadi kalau Cinderella itu dari zero dia maksimum dia sampai top gitu ya. So if Cinderella climbed from point of zero right up to the top, kalau Yesus itu berbeda. Jesus is different. Dia dari Prince of Peace. He was a Prince of Peace. Yang duduk di sebelah kanan Tuhan, who sat at the right side of yang God, datang dari sorga, came from heaven. Dia merendahkan dirinya, He climbed down to the earth, bahkan sampai dalam kematiannya di kayu salib. Until his death at the cross. Dia memberikan keteladanan tentang ketaatan. So he gave us an example of obedience. Dia punya ketaatan yang patut diteladani. His obedience worth of to become our example. Sebelum Yesus melakukan hal tersebut, So prior to doing this, bapaknya, his father, Yusuf, telah melakukan hal yang sama. quote unquote his father, Dia he done the same thing. Taat walaupun tidak masuk akal. He also obey even though it doesn't make sense. Jadi ketaatan tidak selalu masuk akal bagi pikiran. So obedience sometimes it's difficult for you to understand. Namun selalu benar di hadapan Tuhan. But it's always right before God. Ketaatan itu mudah. Obedience is easy. Ketika make sense ya, ketika masuk akal. Yeah, when it fully makes sense. Ketaatan itu sukar. Obedience is difficult. Kalau itu melukai kita. When it hurt us. Tapi ketaatan itu akan menjadi semakin sukar. But obedience will even be harder. Kalau itu akan merendahkan kita. When it actually bring you down. Jadi kita melihat setiap manusia itu punya ego. Everyone have ego. Jadi begitu itu menyentuh kita punya ego kita. Once it touch our ego. Itu hal yang paling sulit bagi kita untuk hidup di dalam ketaatan. It will become very difficult for us to obey. Coba kita berbalik lihat dalam kehidupan Yusuf. Let's go back to the life of Joseph. Yusuf telah taat walaupun tidak dia mengerti. Joseph obey even though he doesn't understand. Yusuf telah taat. Joseph obeyed. Walaupun itu menyakiti dia. Even though it hurt. Dia menerima Maria. He accepted Mary. Dia menerima anaknya. He took the baby. Tapi dia tidak punya otoritas atas anak tersebut. He let go his authority over the baby. Yusuf telah taat. Joseph obeyed. Dan itu menyentuh ego dia sebagai seorang pria. And it's probably touched his ego as a man. Mimpi dia hancur. His dream ruined. Masa depan dia hancur. His future probably ruined. Bahkan social justice pun akan dia terima pada waktu itu konsekuensinya. And he probably faced social consequences. Oke, jadi kita lihat Yusuf belajar untuk taat walaupun itu tidak masuk akal. So Joseph learned to obey even though it doesn't make sense. Poin yang ketiga kita belajar. Point number 3. Keberanian untuk menyerahkan segalanya. The courage to surrender everything. Itu dalam ayat 24, 25 kalau kita membaca tadi. You will find this in verse 24 to 25. Kalau ayat 24 kita akan temukan dikatakan bahwa Yusuf bangun dan dia mengambil Maria, dia taat.
In verse 24, you will see that you will read that Joseph get up and obey and take up Mary to become his wife. Setelah dia memikirkan tentang, setelah dia merenungkan tentang keputusannya, After he considered his ways carefully, setelah dia mendalami diam di hadapan Tuhan, after he sat still in front of God, sebelum dia mengambil keputusan, before making decision, tidak ada debat yang ditulis dalam Alkitab dengan Tuhan. there is no argument, Tidak ada negosiasi dia dengan there is no Tuhan. negotiation, Bahkan dia tidak memberikan syarat apapun dengan Tuhan. there's no condition whatsoever. Ini sangat luar biasa kan? And this is very amazing. Yusuf menyerahkan segalanya. Joseph let go all, everything. Apa yang Yusuf lepaskan? What did Joseph let go? Apa yang dia lepaskan sehingga tidak ada debat? What did he give up without any negotiation, no argument, Tidak ada syarat juga. no condition whatsoever? Yang pertama The first- adalah haknya yang dia lepaskan. The first is his right. Ya, haknya sebagai seorang itu engage seorang pacar ya, calon suami. He let go his right as a fiancé. Harusnya dia bisa memutuskan hubungan dia dengan Maria. He has all right to cancel the engagement. Haknya setelah dia menerima Maria, haknya dia sebagai seorang bapak untuk menentukan masa depan Yesus. After accepted Mary, he has all rights over the baby's life. Tapi dia melepaskan And yet haknya. he let go. Ini sangat luar biasa. Itu yang ditulis di dalam Lukas pasal yang ke-9. You will find this in Luke 9:23. Yesus berkata kepada banyak orang, Jesus says, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ini kata menyangkal dirinya. the word deny himself, Dia melepaskan haknya It sebagai seorang calon suami. it means to let go his right as a fiancé, Dia melepaskan haknya sebagai seorang bapak. to let go his right as a father. Dia punya hak, punya right untuk menikah secara normal, He has all right to get married normally, tapi dia memilih untuk menahan diri. and yet he chose to restrain himself. Yeah. Jadi kita belajar sini, inilah yang dilakukan oleh Yusuf, yaitu dia berani melepaskan haknya. This is what we learn from Joseph, how he is willing to let go his rights. Yang kedua, dia belajar, dia memberikan keteladanan melepaskan reputasinya. Secondly, he is willing to let go his reputation. Bayangkan hal yang kedua adalah reputasinya itu dilepaskan oleh Yusuf. Imagine how Joseph has to let go his reputation. Dia tidak menjaga reputasinya. He doesn't protect his reputation. Waktu dia menerima Maria, When he accept Mary as his wife, artinya dia belajar, dia akan menerima konsekuensi dari setiap orang yang berkata mereka melakukan hubungan sebelum pernikahan. it means he allow himself to be condemned by doing something that's not right before marriage. Jadi orang bisa salah paham, People could misunderstood him, tapi dia tetap taat. and yet he still obey. Ya. Yang ketiga yang dia lepaskan adalah mimpinya. Thirdly, Joseph let go his dreams. Setiap orang punya mimpi, Everybody has a dreams, apalagi kalau mau menikah. especially if you're about to get married. Saya masih ingat dulu saya bisnis dalam bidang ini. I remember I have a business before I got married. Jadi setiap minggu itu selalu saya menolong orang-orang yang akan menikah. Every week I assist couples who will get married. Itu setiap minggu bisa dua couple atau dua pasangan, 3 atau 4 pasangan. I handle 2 to 3 clients every week. Selalu mereka merencanakan pernikahan mereka itu 1 tahun sebelumnya. And most of them prepared their marriage 1 year prior.
cuma untuk pesta satu hari. So they prepare long before, just for the one day of Mereka wedding. mempersiapkan 1 tahun di depan. So just for one day, they prepared 1 year before. Dan saya harus mendesain baik seluruh pestanya dan acaranya itu menjadi sesuai dengan mimpi-mimpi mereka. And my job is to create the event to fulfill whatever dreams that they have in their mind for the wedding day. Baik dekorasi, Be it decoration, music, kemudian invitation, undangan, maksudnya surat undangan, tempat terima tamu, the decoration, the bridesmaids, the grooms, yeah. Oke. Jadi saya harus mencoba menelaah mimpi mereka dan ditransformasikan ke dalam realita. So I need to understand what they have in mind and translate that into reality. Bayangkan ada satu calon couple yang akan menikah. There was one couple who will get married. Dia minta dari desain undangan. He asked specifically in wedding invitation. Dia punya musik, dia punya dekorasi, dia punya aksesoris, souvenir. The souvenirs, the accessories, the decoration of the room. Itu harus ada konsep piano. He asked for concept with piano. Pokoknya dia cinta sekali dengan piano, sampai segala sesuatu terus di sudut-sudut manapun harus bagaimana mentransformasikan mimpinya itu piano itu di dalam seluruh acara dia. He plays piano, so he wants to see piano all over the place during his wedding. Dan mimpi itu begitu detail. And the dream is so detailed. Saya percaya mimpi yang sedang dipunyai oleh Yusuf dan Maria pun. So I believe Joseph and Mary have dream as well. Mereka berangan-angan punya satu mimpi tentang kehidupan pernikahan mereka. They already thinking and planning about what life would be. Tetapi mimpi itu hancur karena Maria harus menerima bayi yang dikandungnya. But that dreams it's ruined because of the baby in Mary's womb. Tapi dalam hal ini pun Yusuf tetap belajar untuk taat. And yet in this situation Joseph still obey. Apa yang kita belajar dari Yusuf di sini? What do we learn from Joseph? Kamu tidak bisa mengikuti Tuhan. You cannot follow God. Kalau kamu masih mau pegang kendali. If you still want to be in control. Kita tidak bisa mengikuti Dia sepenuhnya. You cannot fully following God. Selama kita ini selalu maunya atur diri sendiri. If you want to control everything yourself. Segala sesuatu harus dalam kendali kita. You want to drive yourself. Jadi kita tidak bisa mengikuti Dia dengan cara seperti itu. You won't be able to follow God that way. Banyak orang berkata begini. A lot of people say, Tuhan, aku mau ikut Engkau. God, I want to follow you. Tapi ada syarat. In one condition. Asal nyaman. So long it's comfortable. Asal tidak rugi. So long it's profitable. Asal tidak terlalu susah. So long it's easy. Itu sih bukan penyerahan. That's not surrender. Tapi itu adalah kontrak. But it's a contract. It's a transaction. Jadi kita belajar melihat di sini. So let's see something here. Bahwa Yusuf menyerahkan mimpinya. That Joseph let go his dreams. Tanpa syarat. Without condition. Dan dia belajar taat. And he obeyed. Rasul Paulus menulis sesuatu yang sangat indah dalam Galatia pasal yang kedua. Apostle Paul wrote in Galatia 2:20. Berkata begini, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus. So Galatians 2 says, I've been crucified with Christ. Bayangkan ini, ayat ini tulisan Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia.
You imagine that this is the writing Paul wrote for the church in Galatia. Dan Yusuf memberikan keteladanan sebelum ayat ini ditulis. And Joseph already done this prior to the writing. Dia tidak bikin kontrak dengan Tuhan. He didn't create a contract with God. Dia belajar untuk dikatakan tersalib bersama dengan Tuhan. As if he's also crucified together Dia with Christ. menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada rencana Tuhan He dalam surrendered hidupnya. his life completely to God. Jadi apa yang kita belajar dalam poin ini? So what do we learn here? Kamu tidak dapat mengikuti Kristus You cannot sambil follow tetap God berpegang pada hidupmu. while holding to yourself. Kamu harus menyerahkannya. You must surrender it. Harus. It's a must. Ini harus kita lakukan. This is what we should do. Ya. Yang terakhir, poin yang keempat. The last point, number 4, Rahasia keberanian Yusuf. the secret of Joseph's courage. Kenapa dia bisa punya keberanian seperti How itu? could Joseph had such a great courage? Kenapa dia mampu untuk melepaskan hak dia, mimpi dia, reputasi dia? How could he be able to let go his dream, his reputation, and his rights? Jadi hal yang pertama yang harus kita lihat, rahasia yang pertama, yaitu Yusuf percaya firman Tuhan. The first secret is that Joseph trusts in God's word. Oke? Saya akan jelaskan dikit dulu I ini. will explain the background of this point. Dalam konteks zamannya Yusuf. Going back to the Joseph time, Kalau Anda punya Alkitab, if you have a Bible, ya, punya Alkitab dalam bentuk fisik, if you have physical Bible, ya Anda akan temukan sesuatu yang menarik di there's sini. something that is really interesting. Dari Perjanjian Lama From the Old Testament menuju Perjanjian Baru itu, towards New Testament, ada satu lembaran kosong. there's one blank page. Anda tahu lembaran kosong ini rentangnya berapa lama? Do you know how long is this one blank page is? Menurut catatan sejarah, According to the history, Tuhan tidak berfirman God didn't speak at all 400 tahun lamanya. for 400 years. Jadi dari Perjanjian Lama yang terakhir ini, So from Malachi, the last book, sampai pada Matius ini terentang 400 tahun. to Matthew chapter 1, it's actually 400 years in between. Jadi tidak ada nabi di sana, There's no prophet, tidak ada suara Tuhan yang aktif. there's no God's voice. Jadi Anda bisa bayangkan Yusuf tidak pernah mendengar suara Tuhan. So you can imagine that Joseph never encountered God prior to that. Yusuf tidak pernah mendengar suara nabi pada waktu itu. Joseph never received word from prophets. Dia hanya mendengar cerita demi cerita yang pernah terjadi 400 tahun sebelumnya. He probably heard stories that what was happened 400 years ago. Tapi pertama kali ketika dia mendengar suara Tuhan dalam mimpinya, But when he first received God's word through dreams, dia langsung grab, dia langsung ambil firman Tuhan itu dan dia percaya firman Tuhan itu. he cling to the word and he believed. Jadi kalau Anda nggak pernah melewati masa 400 tahun tanpa suara Tuhan, ya, So if you never experience 400 silent years, Anda tuh pikir begini, suaranya apa ya ini? you probably wonder what voice is this? Whose Ah, voice mungkin is hanya it? bunga tidur. Or maybe it's just my dreams. Mungkin ini suara setan Maybe sih. it's a devil. Tapi justru dia percaya pada firman Tuhan walaupun dia tidak pernah mendengar suara Tuhan sebelumnya. But Joseph trusts God's word, even though he never have any experience before. Begitu dia percaya firman Tuhan, Once he believed on it, dia percaya itu akan menuntun kehidupan dia. he believed that it will become a guidance for his life. Karena Mazmur 119 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Psalm 119 say, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Bagi Yusuf, firman Tuhan itu cukup. So for Joseph, God's word is enough. Dia tidak perlu peneguhan dari imam pada waktu He itu. didn't ask for confirmation from the priest. Dia tidak minta peneguhan dari papanya. He didn't ask confirmation to his parents. Dia tidak minta peneguhan dari teman-temannya. He didn't ask confirmation from his friends. Bahkan dia tidak berbicara minta peneguhan dari Maria. He didn't even double check with Mary. Dia hanya percaya firman He Tuhan. just grabbed it straight away and trusted. Kita harus belajar seperti dia. So therefore we need to learn this Supaya bisa attitude memiliki keberanian seperti Yusuf. so that we can have the same courage like Joseph. Yang terakhir, The last point,
Rahasia keberanian Yusuf adalah The secret of his courage is dia langsung taat. that he obeyed immediately. 400 tahun nggak pernah dengar suara Tuhan. 400 silent years. Nggak pernah kebayang itu suara Tuhan model seperti itu. So 400 years that didn't stop him to obey. Tidak ambil waktu untuk peneguhan dari orang-orang yang lebih rohani dari dia. He didn't even bother to check. Dia tidak tunggu sampai feelingnya enak. He didn't wait until he is a good mood. Dia tidak tunggu sampai itu situasinya jadi ideal buat dia. He didn't wait until the situation is more Tapi getting Alkitab better. berkata dia langsung menetapkan untuk mengambil Maria. But the Bible recorded that he immediately decided to take Mary. Dia taat sesegera dia mendengarkan suara Tuhan. He obeyed at once the voice came to him. Hal ini seperti yang telah terjadi dalam Perjanjian Lama. This is Seorang yang happening in bernama Abraham. Old Testament, the story of Abraham. Ya, tapi saya kutip dalam Ibrani dalam Perjanjian Baru. I will quote this from Hebrew 11:8. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. By faith, Abraham, when he was called by God, obeyed by going to a place which he was to receive as an inheritance, and he went, not knowing where he was going. Dia taat, He obeyed, walaupun dia nggak tahu mau kemana. even though he doesn't have a clue where he's Dia going. jalanin. He just walked. Tentu kita harus belajar bagaimana hidup sama seperti Yusuf dan bagaimana hidup sama seperti Abraham. We need to learn the example of the life of Joseph and Abraham. Jadi kita bisa melihat di sini, keberanian bukan tidak takut, So courage is, it doesn't mean that you're not scared, tapi taat walaupun takut. but courage is obey even though you are scared. Jadi sekali lagi, keberanian bukan tidak takut, tapi taat walaupun takut. So courage doesn't mean that you're not scared, but it means that you obey regardless. Jadi kita belajar di sini satu hal yang simple dalam kehidupan Yusuf. So it's a very simple thing that we want to learn tonight. Dia tidak pernah buat mujizat. Joseph never done any miracles. Dia tidak pernah khotbah yang besar. Joseph never preached. Dia tidak terkenal. He is not famous. Sesudah Yesus dilahirkan, After Jesus was born, hampir tidak ada kita melihat cerita tentang Yusuf. there's no mention of his name, Tapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa. and yet he's done great things. Dia memberi hidupnya untuk rencana Tuhan. He allowed his life to be used by God. Dan karena itu dia menjadi bagian dari cerita keselamatan dunia. Therefore, he become a part of the redemption story. Tapi ingat, kehidupan Yusuf atau ketaatan Yusuf ini Remember, bukan untuk membuat kita memuja dia, when we learn the quality of his life, it doesn't make us worshiping him. tapi ketaatan Yusuf itu menunjuk kepada ketaatan yang lebih besar. But his obedience is actually taking us to a greater example, Yaitu ketaatan Kristus yang menyerahkan segalanya untuk menyelamatkan kita. which is the obedience of Christ who surrendered everything to save us. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus tadi, Yesus merendahkan dirinya. You will find it in Philippians that how Jesus actually humbled himself to the point of death. Mengakhiri apa yang saya sampaikan malam hari ini, To close my message tonight, ada satu pertanyaan yang harus kita gumuli. I want to give you one question to think about. Apakah kamu berani menyerahkan hidupmu untuk rencana Tuhan? Would you be willing to surrender your life for God's will? Apakah kamu berani menyerahkan hidupmu untuk rencana yang besar dari Tuhan? Would you dare to surrender your life for a greater purpose? Apa yang ingin Anda lepaskan ketika menyerahkan hidupmu pada Dia? What you should let go when you surrender to God? Area manakah dalam kehidupan kita yang sering kali kita pegang dengan kuat-kuat? What area that you always want to control so much? Kadang-kadang kita pikir saya mengikuti Tuhan, Sometimes you probably think that you follow God tapi already, Tuhan jangan touch karir saya. but please God, don't touch my career.
Saya ingin melayani Tuhan, I don't mind to serve you, tapi Tuhan jangan sentuh ego saya. but please don't touch my ego. Saya ingin melayani Tuhan, I will serve you, tapi saya mau hidup nyaman Tuhan. but I want to live comfortably. Kalau hal ini masih terjadi, If you still struggle with this, Anda tidak bisa mengikuti you Tuhan. won't be able to follow God. Itu sebabnya malam hari ini, Therefore, tonight, kalau kita sadar if you realize kamu masih hidup dengan syarat dengan mengikuti Dia, that you still give so many conditions to God, kamu masih pilih nyaman daripada taat, that you still choose convenience than obedience, ini waktunya offer kita berkata, obedience, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. it's time for you to say, God, your will be done, not my will. Saya berdoa biar firman Tuhan malam hari ini I pray that the message tonight bisa meneguhkan kita, will strengthen you supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berani and to enable you to live with courage, dan mengalami perubahan dalam kehidupan and you kita. will be changed in your life. Yang tadinya kita hidup dalam zona nyaman, You probably cling so much to your yang comfort tadinya zone. kita hidup dengan syarat, You cling so much to your conditions. tapi malam hari ini kita belajar But tonight we learn untuk menyerahkan kepada to Dia. let go everything. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Mari kita satu dalam Let doa. us pray. Tuhan, kami bersyukur. Lord, we thank you. Malam hari ini kami belajar tentang ketaatan. We learn about obedience tonight. Kami belajar hidup dalam keberanian untuk menyerahkan segala sesuatu. We learn about being courageous to let go. Kami belajar untuk supaya hidup kami berkenan kepadamu ya We Tuhan. learn how to live pleasing to your sight. Supaya pribadi kami mengalami perubahan dalam hidup kami. We want to be changed. Supaya kami bisa terus melayani Engkau dengan caramu ya We want Tuhan. to continually serving you. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Pray in the name of Jesus Malam hari ini, tonight. setiap yang mendengarkan firman, All of us here, Tuhan Engkau menyentuh hidup mereka. please touch their life, oh Mungkin God. selama ini mereka masih memegang kendali dalam beberapa hal dalam hidup If mereka. they still control their life so much, Mungkin selama ini mereka belajar mengikuti Engkau tapi dengan syarat-syarat mereka. if they follow you about Malam hari ini, condition, mereka yang membuka hidup mereka, tonight, yang menyerahkan hidup hati mereka, anyone who open their Engkau heart, jamah mereka ya touch Tuhan. them, Sentuh hidup mereka, touch their life, pakai hidup mereka ya Tuhan. use their life, oh God. Kerjakan sesuatu dalam kehidupan mereka. Use something. Dan biarlah kami menjadi pengikut Kristus Yesus yang baru, yang berkenan kepada We Tuhan. want to become a follower of Jesus that is pleasing to you. Berkati juga setiap kami yang membuka hati kami malam Bless hari ini, everyone who open their heart, untuk supaya kami bisa belajar hidup dalam keberanian kami menyerahkan segala sesuatu. so that we can learn how to live courageously and let go everything to your hands. Berani untuk hidup taat, Willing to live in obedience, mengikuti rencana-rencanamu ya to Tuhan. follow your plan of our life. Terima kasih ya Bapa. Thank you, Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus In the Kristus, name of Jesus semua Christ, yang percaya berkata, everybody says, Amin. Amen. Amen.